tahun 2006 itu Pater Gisbertens MSc, beliau asli dari Belanda, tapi sudah warga negara Indonesia. Senangnya itu ke Indonesia Timur. Di sana melihat bahwa faktor kesehatan itu kok rasanya masih jauh dari memadai. Akhirnya beliau berpikir, andai bisa mencarikan beasiswa untuk anak-anak Indonesia Timur yang asli, dididik menjadi dokter, dan nantinya kembali lagi ke daerah masing-masing, bisa berkarya dan bisa membangkitkan, membangun kesehatan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu akhirnya beliau mencari beasiswa baik dari Belanda, dari Perancis, dari Jerman, dan juga dari Yayasan Atmajaya yang ada di Jakarta. Nah, mulai tahun 2006 itu saya diminta untuk menampung anak-anak Indonesia Timur ini, maka kami namakan Asrama Duit Dokter untuk Indonesia Timur. Nah, itulah mula-mulanya. Jadi akhirnya sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini pun masih tetap berjalan namanya program beasiswa dokter untuk Indonesia Timur dan disingkat dengan DUIT. Mereka diseleksi dari sekolah-sekolah tentunya dengan peringkat yang tinggi, yang terbaik di sekolah masing-masing di Indonesia Timur. Kemudian saya terima di asrama, saya berikan pelajaran yang sesuai dengan bahan yang akan mereka hadapi dalam seleksi ujian masuk Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta. Begitulah, kadang mereka ya pernah ada yang 2 bulan di Gembleng, ada yang 1,5 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang hanya 3 minggu, itu tergantung kapan waktu seleksi dan juga kapan mereka bisa meninggalkan Indonesia Timur ke Jakarta karena sudah menerima kelulusan dari sekolah masing-masing. Begitu intinya. Ya. Nah, selama belajar di asrama Santa Lucia itu ternyata tidak semua sesuai dengan standar yang kami harapkan. Artinya mungkin nilai 9 di sekolah mereka belum tentu sama dengan nilai 9 di Jakarta. Mungkin begitu ya. Jadi pengetahuan mereka pun juga perlu untuk terus-menerus ditambah. Mereka tinggal bersama saya 24 jam sehari. Jadi saya gembleng mereka baik rohani maupun jasmani. Akhirnya sampai 4 kali kalau tidak salah saya membawa misi kesenian Indonesia untuk tampil di berbagai kota di negeri Belanda. Kami tinggal di rumah-rumah keluarga Lions yang ada di Belanda. Dan tentunya seperti dalam tanda petik ngamen, setiap kali penampilan, performance, kami memperoleh dana. Dan akhirnya dana itu kita berikan tentunya kepada Lions Clubs. Dan salah satunya kami gunakan untuk membangun gedung di Panti Sosial Muslimin Wisma Tunaganda Palsi Gunung yang ada di daerah antara Jakarta dan Bogor, Jalan Raya Bogor Lama. Jadi kami mempunyai gedung dan gedung maksudnya menyumbangkan gedung dari hasil fundraising ke Belanda itu dan sekarang digunakan untuk fisioterapi bagi anak-anak kami yang dirawat di Panti Sosial Muslimin Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Itu luar biasa indah. Jadi luar biasa sekali Bu, benar-benar luar biasa.
mengambil dari teladan Ibu Teresa dari Kalkuta yang sangat terkenal, yaitu use your hands to serve and give your heart to love. Gunakanlah tanganmu untuk melayani dan berikanlah hatimu untuk mencintai. Dengan moto itulah kami terus-menerus berbuat yang terbaik untuk sesama, baik melalui pendidikan Santa Lucia, seluruh karyawan, siswa, siswi, selalu kami libatkan, kami ajak untuk berbakti sosial, kemudian juga dalam keluarga tentu saja, dan juga terutama setelah masuk dalam organisasi yang bernama Lions Clubs International dengan motonya We Serve, kami melayani, kami mengabdi. Ternyata semuanya berkaitan sama motonya, sama semangatnya untuk saling melayani sesama, khususnya mereka yang tidak mampu, kemudian diabetes, para diabel, maksudnya difabel, para penyandang tuna dan sebagainya. Ya, akhirnya hidup itu terasa sangat berarti ya, bermakna bagi orang lain, dan tentunya sangat membahagiakan kalau kita bisa berbagi. Kita mau tidak mau harus mengubah diri kita, mengubah kebiasaan kita, karena tidak mungkin kita akan kembali kepada zaman-zaman yang sudah berlalu. Apa yang ada di hadapan kita adalah perubahan-perubahan yang harus kita ikuti dengan tertib, kita ikuti saran pemerintah, kita ikuti peraturan-peraturan yang berlaku dimanapun, baik dalam bidang transportasi, dalam bidang wisata, dalam bidang apapun, mau tidak mau sekarang ini dalam new normal ini, mau ya kita harus mengikuti ya. Artinya kita memang pertama tuh harus taat, harus patuh, harus jangan semaunya sendiri. Nah itu, jadi harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, dengan semangat pelayanan dan cinta kasih, mudah-mudahan kita semua dalam bidang bisnis, dalam bidang apapun, kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan menomorsatukan aspek, yaitu pelayanan dan cinta kasih, sehingga kita tidak egois, tidak mengikuti diri kita sendiri, tapi benar-benar kita memahami bahwa perubahan itu harus kita hadapi dan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selalu saya berikan 3M. M pertama, mulailah dari diri sendiri. M yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil. Itu pasti, jangan, karena sesuatu yang besar bermula dari yang kecil. Dan M yang ketiga adalah do it now, kerja